Nah, kawan-kawan sekalian, agenda kita hari ini adalah membahas soal bagaimana era baru atau memasuki dunia baru. Bicara tentang dunia baru, di dunia ketenagakerjaan tentunya kita sedang lagi merumuskan yang tepatnya seperti apa. Makanya hari ini dan teman-teman di berbagai organisasi sedang lagi berdiskusi, berdialog seperti apa sebenarnya era baru yang akan dilakukan oleh teman-teman serikat. Era baru yang benar menurut kita adalah setiap undang-undang yang dibuat oleh negara harus dilaksanakan. Itulah era baru. Tidak perlu kita harus turun demonstrasi. Tidak perlu kita harus bikin spanduk ke sana kemari. Kalau ada buruh tidak mendapatkan THR, itu harus diberikan. Era baru itu masyarakat Indonesia tidak perlu menuntut kalau haknya itu ada. Diberikan haknya. Hak apa? Yang dibuat oleh undang-undang. Itu yang sedang kami pikirkan, yang sedang kami diskusikan, bagaimana formulasi era baru versi serikat buruh, versi rakyat pekerja. Oleh karenanya, proses awal era baru kita sebagai serikat buruh yang progresif, sebagai serikat pekerja yang progresif, saya ingatkan kepada seluruh pengurus federasi, dirubah pola pikir kita sekarang. Kalau ada anggota yang bermasalah dan itu adalah hak normatif, kalian tidak lagi membahasakan menuntut, karena yang menuntut itu adalah hayalan atau keinginan yang belum diatur oleh undang-undang. Tetapi yang diatur oleh undang-undang, kita hanya menyampaikan kepada pemerintah untuk ditegakkan undang-undang, dilaksanakan undang-undang, karena yang kita minta bukan haknya pemerintah, bukan haknya pengusaha, tetapi itu adalah hak kita yang diatur oleh undang-undang. Selama ini yang kita pakai adalah menuntut, jalankan upah, jalankan jam kerja, cuti, haid, dan lain-lain. Itu tidak boleh lagi dengan bahasa dituntut, karena itu adalah hak. Di era baru ini cara berpikirnya seperti itu. Ini adalah perintah undang-undang, bukan perintah serikat pekerja. Perintah undang-undang ini harus dilaksanakan, karena kalau tidak, pengusaha melakukan pembangkangan terhadap undang-undang yang diatur oleh negara. Pasal-pasal apa di situ? Tegaskan, ini adalah pembangkangan terhadap negara, bukan pembangkangan terhadap kita. Harus dilaksanakan, ini hak normatif, hak dasar. Kita rubah pola pikir kita yang selama ini menuntut. Bukan lagi saatnya tuntut menuntut, tetapi bagaimana hak itu diberikan dengan cara penyampaian yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Begitupun juga penyampaian kepada Dinas Tenaga Kerja. Argumentasi yang selalu harus disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja adalah kita serikat pekerja lahir membantu pemerintah, karena sesungguhnya pekerjaan serikat pekerja adalah pekerjaan pemerintah, pekerjaan Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja ada, Menteri Tenaga Kerja ada, itu tugasnya adalah menjalankan, melaksanakan undang-undang ketenagakerjaan. Kalau Dinas Tenaga Kerja ada lalu tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, tuntutan kita bubarkan Dinas Tenaga Kerja. Untuk apa Dinas Tenaga Kerja ada kalau undang-undang tidak dilaksanakan di kota? Jadi yang kita marahi bukan pengusaha, yang kita marahi pemerintahnya. Biar pemerintahnya marah pada pengusaha. Kenapa? Kita mulai dari beli yang paling kecil. Apa paling kecil bisa dibeli? Biasa dibeli. Perempuannya pitching. Apalagi? Itu semua sudah ada pajaknya. Dan pajak itu masuk kepada pemerintah. Dan hasil keringat kita itulah diberikan gaji kepada pegawai negeri. Ya bisa jadi yang digajikan kepada Dinas Tenaga Kerja. Dan itu adalah uang kita, hasil keringat kita. Mereka digaji untuk menjalankan undang-undang itu. Posisi kita sekarang dengan adanya situasi seperti yang disampaikan oleh pemerintah, masuk dengan new normal, kita menyampaikan juga konsep kita new normal. Kami akan aksi atau apapun bentuknya
itu bisa dihindari dengan catatan Dinas Tenaga Kerja tegak lurus terhadap undang-undang. Kalau alasannya Dinas Tenaga Kerja tidak bisa karena kita hanya beberapa orang, banyak pengusaha. Kalau memang tidak bisa, disampaikan saja, silakan Bapak mundur tertib, kami yang gantikan jadi Dinas Tenaga Kerja. Daripada ada tetapi sama saja tidak ada. Tidak boleh mereka beralasan seperti itu. Karena mereka pada saat dilantik, diambil sumpahnya sebagai pegawai negeri sipil, siap menjalankan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau tidak dijalankan, apa namanya? Itu sama halnya mengkhianati apa yang telah disumpahkan terhadap dirinya. Lalu dia bilang tidak bisa karena kurang begini-begini. Ya tidak boleh beralasan seperti itu. Kalau tidak sanggup di situ pindah. Kalau tidak sanggup lagi keluar dari Dinas Tenaga Kerja. Kan seperti itu. Masa sudah berjanji, sudah disumpah, lalu tidak sanggup. Kalau tidak sanggup, supaya tidak berdosa ya keluar. Jadi mindset kita, cara berpikir kita harus dirubah lagi menghadapi Dinas Tenaga Kerja. Menghadapi pengusaha juga seperti itu. Kita tidak perlu berdebat kusir dengan pengusaha. Kita tegaskan saja bahwa upah minimum peraturannya ini. Perusahaan tidak mampu, ada mekanismenya, silakan melalui mekanisme. Upah yang belum dibayar ini. Perusahaan tidak mampu, ada mekanismenya, silakan ikuti mekanisme. Tetapi kalau tidak mengikuti mekanisme, maka wajib dilaksanakan. Kalau dibilang pengusaha saya tidak mampu, silakan gugat pemerintah, silakan gugat DPR. DPR yang buat ini undang-undang, bukan kami, bukan serikat buruh yang buat undang-undang. Kita ini hanya mau menjadi warga negara yang baik. Jadi tidak perlu banyak bertengkar, berdebat dengan pengusaha. Karena kalau berdebat dengan pengusaha itu sama halnya kita merasa masih menuntut. Kita tidak boleh merasa masih menuntut karena hak kita tinggal dilaksanakan oleh perusahaan. Mau menjadi warga negara yang baik pengusaha atau tidak? Kalau dibilang tidak mampu begini-begini, oke. Kalau di sini tidak bisa diselesaikan, kita selesaikan di tempat lain. Kalau tidak bisa di pengusaha kita, di perusahaan kita ke Dinas Tenaga Kerja. Kalau tidak bisa di Dinas Tenaga Kerja karena Dinas Tenaga Kerja terkontaminasi, kita ke DPR. Apa yang kita lakukan kalau sampai ke DPR? Kita hanya meminta DPR, hai anggota DPR, undang-undang ini dibuat oleh DPR, bukan kami yang buat. Sekarang undang-undang ini dilecehkan, diinjak-injak oleh pengusaha. Apa fungsimu sebagai wakil rakyat? Anda yang buat, laksanakan undang-undang ini. Kalau ini tidak dilaksanakan, Anda anggota DPR tidak layak untuk duduk. Silakan mundur. Alurnya seperti itu. Tidak usah berlama-lama berdebat. Tidak usah berlama-lama berdebat dengan orang yang tidak jelas. Mau itu HRD, mau itu siluman, mau itu apa, brengsek. Persetan dengan siluman-siluman itu. Hilangkan cara-cara penyelesaian kasus dengan cara-cara begitu. Kalau organisasi mau dipandang tegas, lurus, aturannya begini. Karena itu dirubah cara berpikir kita ke depan, melihat kondisi seperti itu dengan bahasa new normal ketenagakerjaan. Ya kita pakai istilah new normal ketenagakerjaan deh. Silakan orang lain bilang begini-begini, ya terserah. Jadi kepada pengurus federasi, Trasindo, SPBI, Napas, tugasku, Kobar, pembantu umum yang ada di sini. Pokoknya mulai dari hari ini cara pandang kita ke depan adalah melihat persoalan hanya dilihat dua sisi. Satu normatif, satu non normatif. Normatif harus dilihat sebagai bentuk tugas dari pemerintah. Non normatif sebagai bentuk tugas dari serikat buruh. Apa itu tugas pemerintah? Tegakkan undang-undang. Ketika proses di lapangan, baik di perusahaan maupun di Dinas Tenaga Kerja maupun sampai ke DPR, itu terjadi pasti sebuah dinamika. Mungkin ada hal yang dikondisikan. Kalau ada hal dikondisikan di lapangan karena faktor situasi yang ada di antara kita, itu segera dikoordinasikan di antara
kawan-kawan, baik pengurus federasi maupun pengurus-pengurus yang ada di SBA, harus berkoordinasi. Setelah berkoordinasi, karena situasi memungkinkan, tidak memungkinkan harus tegak lurus untuk sementara, maka kita berkompromi. Dengan berkompromi, catatannya adalah ini ada tahapan-tahapan yang akan kita lalui. Ada beberapa yang bisa langsung dieksekusi, dan ada beberapa yang mungkin bisa bertahap, tetapi harus bisa dipastikan kalaupun itu bertahap bahwa pengusaha kedepannya bersiap menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi setiap berita acara dibuat, setiap risalah yang dibuat atau kesepakatan yang dibuat selalu diakhiri bahwa kesepakatan ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kenapa seperti itu? Karena kalau ada yang disepakati karena keteledorannya kawan-kawan, karena ketidaktahuannya kawan-kawan, maka dalam proses berikutnya itu kesepakatan itu bisa batal karena bertentangan dengan undang-undang yang ada. Apa yang tidak batal? Yang tidak batal adalah ketika kesepakatan itu lebih baik dari undang-undang. Karena prosesnya begini, filosofinya begini. Undang-undang itu dibuat karena ada keresahan masyarakat untuk diikat dalam sebuah hukum, dan dibuatlah undang-undang untuk mengatur hak dasar. Ingat ya, undang-undang itu dibuat untuk mengatur hak dasar rakyat Indonesia, khususnya di tenaga kerja. Filosofinya adalah seperti itu. Jadi hak dasar itu upah, BPJS segala macam itu hak dasar. Lalu ada kesepakatan dibuat lebih baik dari undang-undang, itu sah-sah saja karena tidak melanggar asas hak dasar. Kalau di bawah undang-undang itu melanggar hak dasar, melanggar asas, sehingga bisa batal dengan sendirinya.